Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen penyusun jaringan, yaitu tentang cabling UTP. Nama saya Satria Muhammad Yuda dengan NIM 21051204035. Apa sih kabel UTP itu? Kabel UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP terbuat dari bahan pengantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus dari bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit di mana masing-masing pasangan memiliki kode warna berbeda. Kabel UTP merupakan kabel yang sering digunakan dalam jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, karena kinerja yang ditunjukkan relatif bagus dan harganya murah. Dalam kebanyakan kasus, kabel UTP diimplementasikan menggunakan konektor modul telepon seperti RJ11 dan RJ45. Fungsi kabel UTP sendiri adalah digunakan pada jaringan LAN seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Fungsi kabel UTP setiap warnanya, yaitu fungsi kabel UTP putih jingga berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kemudian kabel UTP jingga berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kemudian UTP putih hijau sebagai media pengantar paket data. Kemudian UTP putih biru sebagai penghantar paket suara. Kemudian UTP biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Kemudian putih coklat mengantarkan tegangan DC, dan kabel UTP coklat berfungsi mengantarkan tegangan DC juga. Ada 3 jenis kabel UTP. Yang pertama yaitu strike through, kemudian yang kedua crossover, kemudian yang ketiga rollover. Kabel strike through sendiri untuk kabel tipe ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel strike sebagai berikut. Yang pertama ada putih jingga, kemudian ada jingga, kemudian ada putih hijau, biru jingga, hijau, kemudian coklat putih, kemudian ada coklat. Untuk yang konektor keduanya kurang lebih sama, yaitu putih jingga, putih hijau, biru putih, kemudian hijau, kemudian coklat putih, kemudian coklat. Untuk yang kedua yaitu kabel crossover. Kabel crossover untuk kabel ini memiliki aturan penyusunan berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover yaitu sebagai berikut. Untuk konektor yang satu atau ujung kabel yang ke satu itu yang pertama jingga putih, jingga, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, kemudian coklat. Untuk ujung kabel yang kedua yaitu hijau putih, hijau putih jingga, biru putih jingga, kemudian coklat putih, kemudian ada coklat. Untuk kabel yang ketiga yaitu kabel rollover. Kabel ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe strike, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover yaitu sebagai berikut. Untuk konektor satu yaitu putih jingga, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk konektor yang kedua yaitu kebalikannya, yaitu coklat, putih coklat, hijau, kemudian putih biru, putih hijau, jingga, dan putih jingga.
Kelebihan kabel UTP sendiri yaitu instalasi kabel terkenal mudah. Kemudian yang kedua, ukuran konektor dan kabel UTP relatif kecil sehingga itu akan fleksibel dan mudah dalam membuat saluran kabel. Yang ketiga, pemeliharaan kabel jaringan UTP mudah. Yang keempat, kerusakan yang terjadi pada kabel UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Kemudian selain kelebihannya juga ada kekurangannya pada kabel UTP, yaitu yang pertama, kabel jaringan ini rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Kemudian yang kedua, jarak jangkauan kabel UTP hanya 100 meter sehingga sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, adanya kemungkinan mudah disadap. Yang keempat, diperlukan perangkat tambahan seperti pipa plastik atau aluminium untuk memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP. Berikut merupakan simulasi cara cabling UTP yang akan saya simulasikan dengan aplikasi UTP Simulator. Di sini saya akan yang masih ada jaket atau pembungkus luarnya. Cara yang pertama adalah kita gunting atau kita kelupas kabel bagian luarnya, yang kemudian kita lanjutkan untuk merapikan kabel atau menyesuaikan warna demi warnanya agar mudah ditata saat pengkabelan. Nah, seperti ini. Karena kita menggunakan jenis kabel straight through, yaitu kita akan menyusunnya seperti yang ada dalam PPT tadi. Untuk warna yang pertama yaitu putih jingga pada bagian pertama, dilanjutkan dengan warna jingga, kemudian warna putih hijau, setelah warna putih hijau yaitu warna biru, setelah warna biru dan putih biru, setelah hijau yaitu putih coklat, kemudian coklat. Kalau kita rapikan letak kabelnya, setelah seperti ini kita ambil RJ45 atau bagian kepala untuk kabel UTP ini, kemudian kita tarik ke bawah atau kita paskan sesuai dengan kabelnya. Karena ini kurang pas, kita rapikan lagi. Kita coba lagi untuk meletakkan ini sampai pas. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil alat yaitu crimping, kemudian kita tekan, ambil alat crimping, kemudian kita tekan, berhasil untuk karena kabel straight through rangkaian warnanya sama, maka cara untuk kabel yang ujung kedua bisa dilakukan dengan cara yang tadi. Nah, sekian percobaan atau simulasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.